Baik, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dan kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Arya Santoso, pengamat pasar modal. Ya, Pak Arya, kita akan sampaikan ini beberapa emiten yang Ya, mungkin Anda bisa jagokan bagi para investor maupun trader dalam menyikapi perdagangan hari ini, di mana indeks juga masih mengalami rebound yang mungkin bisa menjadi pilihan. Tadi sudah kita bahas BNGA, PNBN, ya, begitu. Adakah sektor lain? Silakan, Pak. ya. Hmm. Walaupun agak tertunda ya, Ya. kelihatannya belum terlalu menarik, tetapi kita bisa perhatikan juga sektor properti ya. Jadi properti Oke. ini akan terkena angin segar juga dari suku bunga yang murah sepanjang tahun ini. Bahkan mungkin ada penurunan suku bunga lanjutan ya. Jadi kita boleh perhatikan sektor properti jangka menengah menarik ya. Jadi kita bisa lihat yang punya land bank cukup besar seperti BSDE. Oke. Itu Sinarmas Land ya, itu menarik juga, bisa diperhatikan. Kemudian kita bisa perhatikan CTRA, dan kemudian kita bisa perhatikan juga untuk Tewon ya, itu emiten-emiten yang menarik di Coba sektor properti. kita ulas satu persatu ini Pak Arya ya. Ada CTRA Ya. juga yang Anda rekomendasikan. Hari ini naiknya Ya. sudah 2,6%. Pak, ketinggalan kan nih kira-kira Pak? Ya enggak juga. Jadi Oke. kalau jangka menengah masih menarik ya. Apalagi Baik. sekarang terjadi breakout juga untuk jangka pendek ya. Jadi masih upside-nya masih cukup menarik. Yes. Kita bisa perhatikan bahkan sampai ke level 1.500 ya. Jadi kita melihat bahwa ini menarik untuk bisa dilakukan pembelian. Sementara target jangka pendek itu di level 1.300-an, 1.350 itu cukup menarik untuk upside yang sekarang. Baik, berarti sekarang di 1.220 sudah naik 5,6%. Bahkan sekarang 6% Pak di 1.225. Ya. 1.300 sedikit lagi. Apakah level itu akan breakout Pak menuju level selanjutnya di 1.500? Ya, mungkin saja. Jadi optimisme di market itu sentimen bunga rendah ini menarik ya. Jadi cuma ya nggak, kalau di pembukuan itu nggak langsung gitu. Nggak Itu langsung, dia, Pak. besok Betul. gitu. Tapi ini menarik. Nanti kalau ada pelemahan gitu, itu bisa dilakukan pembelian. Jadi Yes. kalau nggak keburu sekarang ya nanti ada ayunan penurunan sementara, kita anggap itu adalah secondary reaction-nya ataupun retracement-nya, itu bisa kesempatan untuk melakukan pembelian. Baik, itu dia. Berarti current price kalau untuk CTRA begitu masih ada peluang untuk masuk Pak Arya? Di current price Ya, misalnya? current price menurut saya yang holding period-nya agak panjang itu nggak usah khawatir ya. Oke. Jadi bisa dilakukan pembelian. Tapi bagi mereka yang mau dapat harga yang lebih baik di kisaran 1.190 itu boleh ditunggu sih. Nanti kalau ada pelemahan sore hari itu bisa dilakukan pembelian. Oh, berarti ada dua pilihan ya. Kalau untuk investasi jangka menengah panjang, current price boleh kita riding saja. Ya, Peluangnya ya. ke 1.500. Tapi kalau mau nunggu, nanti kalau ada pelemahan, tunggu saja di 1.100 sampai dengan 1.090 ya Pak ya? 1.190. Oke, 1.190 itu dia. Ya. Range pergerakan kalau kita masuk ya 1.100, 1.190, peluangnya jangka pendek 1.300, kemudian apabila jangka menengah ke 1.500 untuk Ya. CTRA. CTRA. Selanjutnya Bu Mister Pong, Damai, TBK ini, Ya. BSDE ya Pak ya? Ya, BSDE. Gimana nih, Pak? juga menarik. Ya, menarik. Jadi di level sekarang di kisaran sampai 1.170 atau di level harga sekarang itu juga masih bisa dijadikan entry level ya. Oke. Sekarang di 1185 ya. Jadi 1170, 1185 itu bisa dijadikan entry level. Untuk jangka pendek kita bisa perhatikan target terdekat itu ada di 1.285 ya. Jadi untuk BSD 1.285 sampai 1350 itu merupakan target harga jangka pendek. Jangka pendek ya, dengan sekarang kita lihat juga posisinya lagi rebound secara teknikal juga ya. Dari secara fundamental diuntungkan dengan adanya kebijakan suku bunga rendah dari Bank Indonesia, kemudian suku bunga pinjaman juga yang diturunkan. Tentu ini diharapkan ya Pak Arya bisa menggerakkan lagi sektor properti. Tapi memang seperti yang Anda katakan tidak untuk jangka pendek kalau kita bicara mengenai pembelian dari masyarakat khususnya untuk sektor properti ya. Ya, betul. Baik. Tapi ya ini menarik sih untuk sentimennya, suku bunga rendah itu menarik. Oke, terakhir Pewon ini bagaimana Pak? Ya, untuk Taiwan kita juga perhatikan ini cukup menarik ya. Nanti juga mulai bagus pergerakan dari recurring income-nya juga. Jadi untuk harga yang sekarang bisa dilakukan pembelian di level harga sekarang, upside potential sampai 10% juga bisa kita dapatkan. Jadi di level-level sekarang di 565 ya, 565. Betul. Dari 555, 560 ini menarik untuk bisa dilakukan pembelian untuk entry sekarang. Oke. Target sampai ke 600 paling tidak
jangka pendek 600, tapi kita masih ada target lanjutan sampai bahkan ke level 650. Jadi cukup menarik ya secara persentase, walaupun secara rupiah kelihatannya kecil ya, tapi secara persentase cukup menarik untuk ada upside lanjutan. 10% lah kurang lebih ya Pak ya. Ya, kisaran 10% untuk jangka pendek. Baik, itu dia untuk BNGA, PNBN, kemudian CTRA, BSDE, dan PEWON bisa menjadi pilihan investasi, dan juga pilihan ini kami kembalikan kepada Anda, pemirsa IDX. Pak Arya, terima kasih banyak Pak atas waktu yang sudah diberikan dan juga analisisnya. Tentu ini akan bermanfaat bagi para investor dalam menyikapi perdagangan hari ini. Sukses untuk Anda dan selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali Pak Arya. Ya, thank you Mas Bro, sampai ketemu. Baik, terima kasih Pak. Baik pemirsa, demikian perbincangan kami bersama dengan Bapak Arya Santoso, pengamat pasar modal, dan di segmen berikutnya kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya untuk Anda.